Silahkan, mungkin bisa dimulai kelompoknya Mbak Elsa. Oke, saya mulai ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lisa dan juga teman-teman semuanya. Oke, pada hari ini, pagi hari ini, kelompok kami, kelompok 1, akan mempresentasikan chapter 2 dari mata kuliah pemasaran produk canggih dengan judul Strategic Market Planning in High-Tech Firm. Berikut adalah anggota kelompok 1, ada Eva, Aulia, Iis, Elsa, atau saya sendiri, dan juga Mas Dwika. Kelimanya hadir pada presentasi pada hari ini. Untuk outline-nya, pertama kita akan mulai dari strategi marketing planning itu apa, kemudian berlanjut kepada materinya, dan diakhiri dengan studi kasus. Nah, yang pertama strategic marketing planning. Sebenarnya strategic marketing planning itu apa sih? Nah, strategic marketing planning itu salah satu proses di mana perusahaan merumuskan strategi untuk pemasarannya. Nah, pertama-tama di dalam prosesnya itu ada sumber daya dan juga kompetensi yang nantinya semua ini grafik ini akan dibahas lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Nah, pertama dalam prosesnya adalah sumber daya dan kompetensi yang merupakan bahan penting untuk memunculkan keunggulan kompetitif perusahaan di pasar. Kemudian berdasarkan penilaian keterampilan kritisnya dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan, perusahaan tersebut harus bisa menjawab 3 pertanyaan kunci. Nah, 3 pertanyaan kuncinya itu seperti yang ada di grafik ini, itu seperti siapa sih customer-nya, apa sih value proposition-nya, gimana sih cara membuat value-nya, gimana sih cara mendeliver value-nya. Kemudian setelah perusahaan bisa menjawab 3 pertanyaan itu, perusahaan memilih tipe strateginya. Nah, tipe strategi sendiri di sini ada 4, yaitu product leader, fast follower, customer intimate, dan juga operationally excellent. Nah, kemudian pada materi pada hari ini kami juga menyajikan karakteristik organisasi penting yang memengaruhi perencanaan strategis, seperti jenis proses yang akan digunakan, seperti formal atau darurat, terus jenis struktur yang memfasilitasinya. Kemudian terakhir, bab ini juga membahas pentingnya mengukur kinerja inisiatif pemasaran perusahaan, termasuk penggunaan dashboard pemasaran sebagai satu alat untuk melakukannya. Dan juga di akhir akan ditutup dengan studi kasus. Next, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berarti di sini yang pertama kita akan membahas tentang competitive advantage atau bisa didefinisikan juga sebagai tujuan dari marketing strategy. Next. Ini ada sedikit definisi tentang competitive advantage, di mana posisi di mana perusahaan mampu menciptakan nilai lebih bagi pelanggan daripada pesaingnya, dan juga keunggulan kompetitif terjadi ketika perusahaan memiliki sumber daya dan kompetisi yang berharga, langka, tahan lama, dan juga sulit ditiru oleh pesaing. Dan juga pemasaran teknologi tinggi yang efektif dibangun di atas fondasi sumber daya dan gagasan yang dihasilkan dari proses perumusan strategi. Next. Terus selanjutnya ada namanya resource and competence. Pertama, resources ini adalah landasan untuk penciptaan nilai pelanggan yang unggul, dan juga resources tersebut dapat berupa aset fisik, termasuk hal-hal seperti manufaktur pabrik, sistem informasi, fasilitas distribusi, dan produk, dan juga dapat berupa aset kita berwujud, termasuk ekuitas merek, loyalitas pelanggan, saluran distribusi, pengetahuan pasar, dan keyakinan perusahaan tentang kebutuhan pelanggan atau respons mereka terhadap perubahan harga, promosi, atau distribusi. Aset penting bagi perusahaan teknologi tinggi dapat ditemukan dalam portofolio kontennya dan tergantung pada industri serta efek jaringannya. Dan yang kedua ada namanya competencies, di mana kumpulan keterampilan yang memungkinkan perusahaan mencapai konfigurasi sumber daya baru seiring dengan perkembangan perusahaan dan pasar yang disainginya. Dan
pemasaran di perusahaan teknologi tinggi mencakup proses untuk mengumpulkan, menafsirkan, dan menggunakan informasi pasar, dan kemampuan untuk mengelola hubungan pelanggan dan menjalani hubungan kolaboratif dengan distributor untuk melayani pelanggan secara lebih efektif, dan juga penerimaan layanan, penerimaan produk atau jasa, dan komersialisasi produk baru, dan manajemen rantai pasokan, antara lain. Next. Dan di sini juga kita ada namanya core competencies, yang maksudnya adalah keterampilan dan kemampuan yang mendasari yang menimbulkan keunggulan kompetitif perusahaan. Dan untuk karakteristiknya sendiri adalah sangat sulit untuk ditiru oleh pesaing, dan juga terkait secara signifikan dengan manfaat yang dicari pelanggan, dan memungkinkan salah satu perusahaan untuk mengakses berbagai peluang pasar yang berbeda dan menerapkan keterampilan dan kompetisinya di pasar produk yang belum pernah disaingi sebelumnya. Dan gambar pohon di sini menunjukkan diagram kompetensi yang digunakan oleh perusahaan Honda, dan di sini capan atau kronopi pohon mewakili pasar produk yang sangat berbeda yang telah didesainkan oleh kompetisi di Honda. Dan di sini perusahaan tersebut memunculkan kesuksesan dalam teknologi mesin kecil seperti mobil kecil, penuh salju, sepeda motor, dan mesin pemotong rumput. Next. Selanjutnya kita ada namanya test of competitive advantage. Yang pertama di sini ada superiority, di mana diukur oleh tari customer value, karena sebuah sumber daya berharga jika memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang meningkatkan efektivitas atau efisiensi pelanggannya. Dan juga diukur dari resource readiness, dan dimaksudnya di sini adalah apakah sumber daya perusahaan cukup langka sehingga pesaing atau produsen pengganti tidak dapat menawarkan serangkaian manfaat dan biaya siklus hidup yang sama atau serupa. Terus juga ada yang namanya sustainability, diukur dari durability yang berkaitan dengan seberapa cepat sumber daya berharga menjadi urusan karena inovasi oleh pesaing saat ini atau calon pesaing. Terus ada juga inimitability, yang dimaksudnya seberapa mudah pesaing dapat memperoleh atau menyalin sumber daya yang berharga baik melalui pengembangan internal atau pembelian di pasar. Next. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang key strategy decision. Dan di sini proses perumusan strategi perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan yang digambar ini. Sebagai pertanyaan kunci seperti yang ditunjukkan di sini. Yang pertama itu who are our customers, what value do we offer them, dan juga how can we create and deliver that value. Next. Jadi di sini yang pertama who are our customers. Sebenarnya menjawab pertanyaan ini untuk perusahaan baru yang akan masuk dalam pasar berteknologi tinggi, mungkin akan sedikit sulit karena inovasi baru dapat digunakan oleh banyak jenis industri dan pasar yang berbeda. Dan juga memilih salah satu segmen pelanggan terbaik untuk memfokuskan upaya awal perusahaan penuh dengan risiko. Jadi ini berfokus pada kebutuhan pasar yang dilayani pelanggan saat ini atau yang sudah ada, dan menambah inovasi dan membutakan perusahaan terhadap munculnya segmen baru di pasar yang berubah dengan cepat. Jadi di sini manajer dalam perusahaan yang saat ini sudah ada dapat bertanya juga siapa pelanggan kita saat ini dan siapa yang seharusnya menjadi pelanggan kita ke depannya dalam 5 tahun. Next. Terus selanjutnya ada what value do we offer. Jadi yang ini mendahulukan pemeriksaan persaingan bentuk produk, persaingan yang muncul di luar batas-batas industri yang atas, juga menangkap esensi mengapa pembeli di pasar sasaran harus membeli produk atau menggunakan layanan suatu perusahaan. Nah, di sini kita ada 3 jenis utama value proposition. Yang pertama itu ada all benefits, yang
menartikulasikan manfaat yang akan disadari oleh pelanggan dari pembelian penawaran. Dan juga ada yang namanya favorable points of difference yang menontraskan keunggulan produk penjual dengan keunggulan pesaingnya. Terus yang ketiga ada resonating focus yang menangani kebutuhan utama pembeli dengan menangani beberapa elemen yang paling penting bagi pembeli di pasar sasaran dan mendokumentasikan nilai keunggulan. Next. Terus yang terakhir adalah how to create and deliver value. Nah, di sini eksekutif membutuhkan memiliki kompetisi yang tepat sesuai struktur dan sistem, yaitu termasuk sistem kompensasi yang memperkuat strategi dan juga keputusan yang baik dalam distribusi, penetapan harga, dan arena promosi. Terus juga eksekutif harus berhati-hati untuk tidak mengembangkan program implementasi yang tidak fleksibel. Terus juga kondisi pasar yang berubah dengan cepat dan strategi yang muncul melalui pembelajaran berarti bahwa persyaratan eksekusi juga akan berubah. Dan manajemen aliansi dan kemitraan strategi dan efektif merupakan unsur utama dalam implementasi yang sukses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang berikutnya adalah strategi tipe. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk tipe-tipe strategi itu ada 4. Yang pertama adalah product leader atau prospector atau pioneer atau first mover. Nah, strategi dari product leader ini dia menjadi pelopor aktif di banyak pasar yang berbeda, early adopters. Nah, itu dia product value, bagaimana value-nya dibuat, kan ide-idenya dengan cepat gitu. Jadi, inovasi-inovasinya yang masih baru. Nah, tapi untuk product leader ini juga ada pro dan kontranya. Untuk pro-nya sendiri, establish barrier to entry, terus kemudian kemungkinan untuk mendapat profit itu lebih tinggi dan juga define ideal product attributes. Nah, kontranya sendiri, product leader ini dirasa cukup riskan karena pada umumnya pasar itu kan tidak dapat diprediksi ya. Nah, ditakutkan pasar itu belum berkembang sesuai dengan yang diekspektasikan. Nah, kontranya yang lain itu ditakutkan product leader ini tuh memiliki biaya pengembangan yang tinggi dan juga tingkat kegagalan yang tinggi. Nah, kemudian ada fast follower. Nah, untuk fast follower ini strateginya ini pada dasarnya itu meniru produk dari product leader dan upaya mengembangkan pasarnya. Nah, mereka untuk customer-nya sendiri early adopters dan juga early majority. Untuk value yang ditawarkan superior product dengan harga yang lebih murah atau new business model. Nah, untuk value yang diciptakan itu mereka fokus pada biaya dan juga pendistribusiannya. Untuk pro-nya sendiri, inovatif, late entrance, grow faster. Kemudian ada strategi customer intimate. Nah, untuk strategi ini berfokus pada penyampaian bukan apa yang keinginan pasar secara keseluruhan, tetapi apa yang diinginkan pelanggan tertentu. Jadi maksudnya kalau customer intimate itu mereka lebih memperhatikan pelanggannya, seperti itu. Nah, untuk customer-nya itu early and late majority. Nah, specific individual customer, value-nya itu solusi yang di-custom sesuai keinginan individu dan superior service. Nah, untuk bagaimana value itu diciptakan? Value itu diciptakan dengan relationship marketing atau pemasaran yang berhubungan langsung dengan customer-nya. Nah, untuk pro-nya sendiri, untuk strategi ini pada umumnya memiliki margin yang tinggi dan juga repeat business leads to high customer lifetime value. Kemudian operationally excellent. Nah, kalau strategi yang ini tuh mereka menargetkan pelanggan mayoritas di awal dan akhir dengan mengkombinasikan kualitas, harga, dan juga kemudahan pembelian yang unggul. Untuk customer-nya sendiri early and late majority. Value-nya
itu tadi yang sudah disebutkan tadi, superior dalam kombinasi kualitas, harga, dan juga kemudahan dalam pembelian. Nah, gimana sih mereka membuat value-nya itu? Nah, itu lebih ke value chain efisiensi. Jadi kayak di mana-mana tuh produknya ada, nggak susah dicari seperti itu. Nah, untuk pro-nya sendiri, high asset turnover rates and asset return rates. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada strategi creation atau pembuatan strategi. Nah, di mana perusahaan-perusahaan itu sebelum memiliki inovasi yang baik terhadap teknologinya, mereka cenderung membuat strategi-strategi yang baik. Nah, di sini proses pembuatan strategi yang baik itu merupakan suatu cara untuk memahami apa yang sedang ada terjadi di suatu industri, baik itu misalnya mengubah atau hingga menciptakan peluang baru. Dan setiap perusahaan ini memungkinkan untuk menciptakan perspektif yang unik dan inovatif, yang mana tujuannya ini nantinya akan berhubungan dengan customer value. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk contohnya sendiri ada perusahaan Intel, di mana strategi perusahaan yang dimiliki oleh Intel ini sangat bervariatif. Salah satunya yakni menunjukkan kampanye iklan yang efektif di samping ia mengembangkan teknologi yang bersifat transformatif atau belum ada sebelumnya. Sehingga jika dilihat dari pemasaran produk yang berteknologi tinggi ini dinilai kompleks, yang mana proses perencanaan pasar strategisnya ini harus lebih sederhana, lebih cepat, iteratif, berbasis peluang, berbasis tim, hingga terintegrasi secara fungsional. Next. Kemudian di sini dalam pembuatan perencanaan strategis tersebut ada pendekatan-pendekatan yang mana di sini terdiri dari pendekatan wawasan untuk pembuatan strategi inovatif. Yang pertama yaitu bring new voice, yang mana di sini membawa suara-suara baru. Suara-suara baru ini dimaksudkan dalam perusahaan menciptakan peluang-peluang yang baru, artinya mereka ini harus keluar dari zona nyaman mereka, jadi dari evaluasi-evaluasi di pada periode-periode sebelumnya, mereka ini memungkinkan untuk membawa suara-suara baru. Dalam artian mereka harus dari hasil evaluasi tersebut mereka harus menciptakan strategi yang baru. Kemudian yang kedua ada make a new connection. Jadi make a new connection ini dalam artian mereka membuat koneksi yang baru untuk menciptakan strategi-strategi yang baru. Dalam hal ini menjadi aspek sebuah perusahaan untuk mendukung mereka dalam mengimplementasikan strateginya. Kemudian yang ketiga adalah offer new perspective, yang mana di sini menawarkan perspektif baru. Hal ini menjadi pendukung yang lebih efektif untuk perusahaan dalam menciptakan strategis yang inovatif, dan biasanya ini perspektif ini muncul dari pengalaman-pengalaman dari pihak perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu action passion for discovery and novelty, yang mana di sini perusahaan itu harus memiliki passion dan untuk penemuan dan keterbaruan. Jadi mereka dari segi perusahaannya itu sendiri, baik dari karyawan, harus memiliki komitmen yang cukup untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut. Dan yang terakhir adalah be willing to experiment. Jadi tanpa adanya, dengan berdasarkan strategi-strategi mereka saja tidak cukup, sehingga diperlukan adanya eksperimen yang lebih lanjut. Dan di sini kita ketahui bahwa terdapat aspek penting dari perumusan strategi dalam lingkungan teknologi yang ditinjau berdasarkan yang pertama sifat proses perumusan strategi itu sendiri, dan juga jenis struktur organisasi yang memfasilitasi perencanaan strategis yang adaptif. Next. Nah ini kita ketahui bahwa di slide ini merupakan salah satu proses-proses perencanaan yang dimana sering terjadi di perusahaan, yakni terdiri dari proses perencanaan strategi formal itu sendiri, yang mana diasumsikan pada perusahaan yang memiliki niat yang jelas dan juga arah ke depannya yang memungkinkan dapat diprediksi, dan tentunya terdapat aspek-aspek pendukung untuk memastikan pencapaiannya. Dan dari
niat yang jelas itu tadi, perusahaan juga memiliki prinsip yang pada umumnya ini mereka telah memiliki struktur organisasi yang terarah dan juga jelas. Dan untuk pendekatan perencanaan formal ini seperti halnya ini pemenuhan anggaran jadwal dan aspek-aspek lainnya yang mendukung perencanaan dan juga pelaksanaan dari strategi yang telah direncanakan oleh perusahaan ini. Kemudian yang kedua di sini adanya proses perencanaan strategi darurat yang mana juga seringkali digunakan oleh perusahaan itu sendiri, dan proses ini merupakan awal dari implementasi yang tidak jelas menggunakan pendekatan secara berantakan ataupun tidak teratur karena adanya peristiwa-peristiwa yang cukup darurat pada saat itu, yang mana untuk membuat strategi ini memungkinkan perlu untuk diimplementasikan, dan juga strategi yang dimiliki merupakan hasil improvisasi atau muncul dari tingkat organisasi yang lebih rendah, dan di sisi lainnya strategi ini juga muncul melalui serangkaian keputusan tambahan dari waktu ke waktu. Kemudian di sini kita ketahui bahwa proses perencanaan strategi darurat ini juga lebih mengarah pada pertambahan dibandingkan dengan proses pencarian, evaluasi, dan seleksi yang komprehensif yang menciptakan suatu strategi yang diikuti oleh perusahaan itu sendiri. Next. Nah, di sini kemudian karena tadi aspek pentingnya yang pertama adalah strategi, perencanaan strategi. Nah, di sini yang kedua adalah adanya struktur organisasi yang berfokus pada pasar, di mana organisasi ini berfokus pada peningkatan efisiensi melalui struktur hierarki dan juga fungsional. Dan organisasi-organisasi ini juga menentukan perilaku yang sesuai dan juga menangani suatu aspek rutin dari suatu permasalahan yang timbul. Dan juga kita ketahui bahwa organisasi-organisasi ini merupakan salah satu aspek-aspek pendukung yang mana perusahaan ini dapat menjalankan strateginya. Dan di sini kita ketahui bahwa dalam struktur organisasi yang memungkinkan untuk menciptakan suatu strategi perusahaan, kita memiliki 8 pendekatan untuk proses perencanaan pasar strategis tersebut. Yang pertama adalah sebuah perusahaan itu harus memiliki goals dan mission-nya sendiri, yang mana mempengaruhi arah tujuan perusahaan nanti. Kemudian yang kedua itu memilih arena. Jadi arena ini dikatakan sebagai arena peluang yang harus ditentukan oleh segmen pelanggan yang potensial. Dan yang ketiga ini identifikasi potentially attractive opportunities atau identifikasi peluang yang berpotensi menarik, dan hal ini membutuhkan pemahaman terkait kebutuhan pelanggan, sumber daya bisnis, persaingan, hingga posisi keuntungan. Dan keempat ini yaitu membuat pilihan strategis yang sulit, dan pilihan strategis yang sulit ini dikatakan bahwa perusahaan ini mampu untuk kedepannya itu akan memiliki strategi-strategi yang maksudnya hasil evaluasi yang sebelumnya mereka membuat strategi-strategi yang sulit ini untuk dicapai di kemudian hari. Kemudian yang kelima yaitu menyusun key relationship. Key relationship ini seperti halnya dari pemasok, distributor, atau pendukung-pendukung lainnya yang mana mendukung strategi dari perusahaan itu sendiri. Dan yang keenam, complete the winning strategy. Di sini maksudnya menyelesaikan strategi-strategi yang memungkinkan untuk berhasil sebelum-sebelumnya. Dan yang ketujuh, understand the profit dynamic. Jadi mereka juga harus paham mengenai dinamika keuntungan mereka, apakah implikasi keuntungan yang akan mereka capai ini benar-benar berhasil atau tidak. Dan yang terakhir adalah menerapkan strategi yang dipilih. Next. Selanjutnya yaitu ada marketing performance measurement. Next. Nah, marketing performance measurements atau pengukuran kinerja pemasaran ini adalah istilah yang digunakan oleh para profesional pemasaran untuk menggambarkan analisis perbaikan efisiensi dan efektivitas pemasaran. Nah, hal ini dicapai dengan berfokus pada keselarasan kegiatan pemasaran strategis dan matriks dengan tujuan perusahaan. Nah, pada marketing performance measurements ini melibatkan pembuatan kerangka matriks untuk memantau kinerja pemasaran dan kemudian dikembangkan dan memanfaatkan dashboard pemasaran untuk mengelola kinerja pemasaran. Nah, sedangkan MPM ini berfokus pada
mengukur, mengelola, dan menganalisis kinerja pemasaran untuk memaksimalkan efektivitas dan mengoptimalkan laba atas investasi pemasaran. Next. Jadi terdapat 3 elemen penting dalam mengelola kinerja pemasaran, yaitu ada data dan analitis, matriks dan manajemen, dan terakhir ada dashboard. Nah, di sini kami akan membahas lebih lanjut terkait matriks dan dashboard. Next. Nah, selanjutnya ada dashboard pemasaran. Kerangka kerja populer untuk pengukuran kinerja pemasaran ini dinamakan dashboard pemasaran, yang merupakan suatu seperti balance scorecard atau kartu laporan multidimensi untuk perusahaan performa. Nah, dashboard kinerja ini digunakan untuk mengatur atau melaporkan matriks utama ke manajemen senior dari berbagai informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan itu sendiri. Nah, dashboard pemasaran ini berupa visual atau tampilan visual dari informasi yang paling relevan yang diperlukan untuk melacak matriks utama pemasaran dan untuk mencapai suatu atau lebih tujuan pemasaran itu. Nah, laporan pemasaran tingkat atas akan dikonsolidasikan dan disusun dalam satu halaman sehingga informasi itu dapat dimonitor secara sekilas. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh dari digital marketing dashboard. Di sini dijelaskan atau dijabarkan pada dashboard ini ada lead breakdown, kemudian ada juga diukur secara top social media. Next. Nah, kemudian ada matriks pemasaran atau sistem pengukuran. Matriks pemasaran ini adalah alat ukur untuk mengukur kinerja pemasaran atau kinerja pemasaran perusahaan itu. Nah, perusahaan itu harus mampu atau memilih matriks yang sesuai dan tepat dan tergantung dari kondisi yang ada pada perusahaan itu sendiri. Dan pemilihan metrik ini harus mencerminkan pada indikator keberhasilan yang ada di strategi pemasaran perusahaan itu. Pada dasarnya tidak ada suatu ketentuan yang pasti berapa persisnya jumlah metrik yang akan digunakan di dashboard ini. Namun para manajer yang berpengalaman dia sudah merumuskan jumlah matriks yang memadai atau yang sesuai untuk mengukur kinerja pemasaran. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh marketing performance matrix. Nah, pada dashboard ini di matriks yang digunakan adalah sales trend line, yaitu tren penjualan dari tahun 2014 hingga 2017, kemudian dijabarkan berdasarkan quantity, sales, dan profit. Selanjutnya ada kategori sales performance berdasarkan kota, dan sales region performance berdasarkan negara, dan segment analysis. Jadi segment analysis ini bisa berdasarkan umur atau usia, dan juga pekerjaan atau dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya ada contoh pengembangan dashboard pemasaran. Ada Tectonic, sebuah perusahaan yang menyediakan peralatan dan layanan pengujian dan pengukuran untuk komunikasi dan perusahaan komputer. Dan perusahaan ini melakukan pengembangan dashboard pemenang penghargaan. Tectonic ini sendiri mengembangkan matriks atau sistem pengukuran untuk departemen penjualan yang mencakup jumlah yang memenuhi syarat prospek penjualan, conversion lead to opportunity, sales funnel dari prospek yang tidak memenuhi syarat-syarat hingga mereka yang telah menerima pengiriman produk atau layanan atau telah membayar produk atau layanan itu. Di sisi profitabilitas pemasaran, tim ini juga menciptakan serangkaian metrik termasuk conversion lead to order, waktu dari pesanan ke pengiriman, dan order dollar per dolar pasar. Nah, hasilnya Tectonic ini sendiri telah memiliki hasil yang luar biasa sejak dashboard itu diluncurkan. Hal ini telah mencapai peningkatan 125% dari tanggapan terhadap program pemasaran dan peningkatan 90% dalam aspek penjualan dan berkualitas. Sebagai tambahan, perusahaan mengurangi biaya per timbal sebesar 70%. Selain itu, akurasi perkiraan pemasaran perusahaan ditingkatkan dari variasi 50% sebelum dashboard dikembangkan menjadi varians 3%. Nah, iya, baik. Saya akan menjelaskan outline terakhir dari presentasi kelompok 1, kelompok ini, yaitu tentang studi kasus yang telah kami ambil. Jadi mungkin bisa tolong geser ke slide selanjutnya. Oke, mungkin teman-teman tadi sempat ini ya, nyimak gitu. Kalau misal kelompok kami itu ngebahas tentang apa itu strategi, terus juga jenis-jenis atau tipe-tipe dari strategi di marketing high-tech product, dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sesi ini, pada outline ini, saya akan mencoba untuk lebih interaktif dengan rekan-rekan kelas ini. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang saya tampilkan di slide,
teman-teman pasti udah familiar kan dengan logo yang ditampilkan ini. Nah, ada yang mau ini mungkin coba interaksi, ini logo apa, dan kira-kira apa yang teman-teman tahu dari logo tersebut. Bebas, mau nyebutin produk atau apapun itu, ada yang berkenan buat interaksi. Silakan teman-teman yang lain yang tidak presentasi. Ya, izin menjawab, Mas. Jadi ini Apple dan produknya seputar gadget sih, kayak handphone, iPad, dan juga laptop. Ada PC juga. Oke, thank you Alia Zalfa atas jawabannya. Oke, mungkin kita langsung geser ke slide kedua. Nah, seperti yang ditampilkan di layar monitor teman-teman semua, Zalfa tadi kan sempat bilang kalau misal produk Apple itu ada kaitannya dengan produk-produk gawai atau gadget gitu, seperti HP, terus juga alat-alat elektronik lainnya, seperti laptop, personal computer, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misal aku coba tanya, digeser dulu ke slide ketiga, kalau misal aku tampilin gambar ini, apa teman-teman bisa mengetahui kira-kira ini produk apa? Ini masih ada kaitannya dengan Apple, tapi aku butuh teman-teman buat nebak, ini kira-kira produk apa ya? Ada yang familiar dengan produk ini? iPod, Mas. Oke, thank you, Mas. Benar, jadi jawaban Masnya tadi itu benar, ini merupakan iPod. Nah, mungkin teman-teman belum terlalu familiar ya dengan iPod, karena iPod itu lahir ketika teman-teman baru lahir. Jadi umur teman-teman ini nggak jauh beda dengan generasi pertama iPod lahir. Nah, aku di sini bakal ngejelasin tentang apa itu iPod, tapi secara singkat aja. Jadi iPod itu adalah device atau perangkat untuk pemutar media digital berupa video, games, musik, dan audiobooks yang pada proses perancangan, proses penjualan, dan proses pengembangannya itu dihandle oleh Apple. Nah, produk ini pertama kali dirilis pada 21 Oktober tahun 2001 dan tercatat punya 6 seri dengan beberapa generasi. Nah, ke-6 seri iPod itu dimulai dengan iPod Classic, kedua iPod Mini, iPod U2, iPod Shuffle, iPod Nano, dan iPod Touch. Jadi itu merupakan ke-6 iPod dengan beberapa generasi. Contohnya kayak iPod Classic itu kalau nggak salah punya generasi 1 sampai ke-6 yang tiap tahunnya tiap rilis generasi baru, itu pasti ada something new dari produk tersebut. Mungkin bisa geser ke slide selanjutnya, Mbak Elsa. Oke, thank you. Nah, jadi ini adalah sejarah singkat kemunculan iPod di dunia. iPod pertama, yaitu iPod Classic, itu dirilis pada tahun 2021, mohon maaf, tepatnya pada bulan Oktober. Kemudian, 3 tahun setelah itu, iPod Mini dirilis pada Februari 2004. Pada tahun yang sama, berkisar 6 bulan lebih, iPod U2 dirilis oleh Apple. Boleh geser? Ya, pada tahun 2005, bulan Januari, iPod Shuffle dirilis. Kemudian September 2005, iPod Nano itu dirilis. Dan yang terakhir, iPod Touch, itu dirilis pada September 2007. Nah, dari ke-6 seri iPod ini, yang paling mirip dengan produk-produk Apple, produk-produk Apple yang paling banyak teman-teman pakai itu ya si iPod Touch ini. Karena dari sumber yang saya baca, iPod Touch ini merupakan produk awal pengembangan dari iPhone. Jadi dari segi bentuk, dari segi desain, bentuk, fungsional, itu mirip-mirip dengan produk iPhone yang mungkin udah teman-teman banyak pakai ya di kelas ini. Mungkin bisa lanjut, Mbak. Nah, jadi ini merupakan ikhtisar singkat dari desain yang dirilis oleh Apple untuk produk iPod-nya. Nah, desain iPod ini emang dirancang agar terlihat simple, tapi tetap elegan dengan menggunakan, kalau misal kita lihat di gambar ini, produk iPod itu biasanya lebih berfokus pada warna-warna yang monokromatik. Jadi, cuma menggunakan satu warna, dan satu warnanya itu ya bakal mendominasi desainnya. Kalau misal nggak hitam, ya berwarnanya putih gitu. Namun pada pengembangannya ada beberapa tipe iPod yang emang dibikin lebih colorful, tapi tetap satu warna gitu, agar
apa yang diinginkan oleh customer, preferensi customer itu bisa terjawab, bisa diisi oleh iPod tadi gitu. Nah, dari segi desainnya aja, iPod ini emang punya kemiripan gitu. Ada scroll wheel-nya, ada roda putarnya gitu yang berguna buat fungsi play, pause, next dan lain sebagainya. Terus juga ada touch-nya juga, ada touch screen-nya juga. Nah, setelah saya memberikan penjelasan singkat tentang apa itu iPod, terus juga bagaimana sih kemunculan dari iPod, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang pencapaian apa saja yang udah dicatatkan oleh iPod ini. Jadi ini merupakan beberapa artikel online yang saya dapat dari Forbes, dari Macworld, terus juga ada beberapa dari Statista, ada dari New York Times juga. Nah, mungkin saya jelaskan singkat aja ya teman-teman. iPod US market share rises to 82%. Nah, laporan ini, artikel ini dari Macworld itu dirilis tahun 2004. Nah, 2004 di US sendiri, di Amerika, market share untuk iPod itu menduduki 82% dari penjualan MP3 digital, MP3 player digital di sana. Nah, terus peningkatan ini itu sebenarnya udah dimulai dari tahun 2002, dari 2002. Nah, 2002 market share untuk iPod itu hanya sebesar 33% dari total market share untuk digital media player. Terus untuk tahun 2003 dari 33% meningkat jadi 64% dan di tahun 2004 meningkat kembali jadi 82%. Seperti itu. Terus kalau misal dari Forbes ini penjualan iPod pada akhir tahun 2004 itu udah mencapai 7,3 million untuk di US aja gitu. Jadi emang dari segi market share-nya udah banyak, terus juga dari segi penjualan unitnya itu juga tinggi. Terus selain itu di screen capture yang paling bawah itu merupakan keuntungan yang bisa dicatatkan oleh si iPod ketika dia ada di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2004. Nah, mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi di sini ada dua gambar yang saya ambil dari New York Times. Jadi kalau misal teman-teman bisa baca di screen capture yang posisinya lebih di atas itu, profit dari Apple itu bisa naik hampir 3 kali lipat setelah launching dari iPod. Jadi kayak kita bisa ngeliat banget kalau misal si iPod ini kayak udah ngebantu banyak buat kemajuan dan perkembangan dari Apple computer tadi gitu. Nah terus kalau misal kita ngomongin tentang marketing for high tech product, kita pasti nggak bakal jauh-jauh ngomongin tentang fase-fase dari gimana sih produk tersebut bisa bertahan. Nah, kalau misal di life cycle atau siklus dari marketing high tech product itu ada 4 teman-teman. Dimulai dari introduction, growth, maturity, sama declining. Nah, jadi di sini dari Statista saya telah melampirkan screen capture tentang iPod sales di tingkat global dari tahun 2006 hingga 2014. Jadi bisa dilihat kalau misal ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2006 hingga 2007, kemudian diikuti dengan fase maturity atau fase di mana sebuah produk itu mencapai fase kedewasaannya sehingga sudah semakin banyak orang yang kenal dan kayak semakin banyak orang yang mau beli produk tersebut. Terus mulai tahun 2011 itu mulai ada declining produknya. Kenapa mulai ada declining produk? Karena pada awal tahun 2007 atau 2008 gitu, Apple udah meluncurkan iPhone. Jadi produk iPhone ini disinyalir bisa memberikan function yang lebih tinggi daripada produk iPad, tapi tidak menghilangkan esensi dari produk iPod-nya, sorry. Nah, itu merupakan penjelasan singkat dari life cycle dari iPod. Mungkin bisa geser ke slide selanjutnya, Mbak. Nah, ini merupakan artikel yang dirilis oleh The Washington Post, dirilis tahun 2004, yang intinya memberikan laporan tentang bagaimana kesuksesan iPod itu bisa meningkatkan profit dari si Apple-nya pada kuartal keempat tahun 2004. Mungkin bisa dibaca dulu oleh teman-teman. Setelah itu bisa kita geser ke slide selanjutnya.
Oke, mungkin bisa slide ke ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu, apa sih yang Apple lakukan? Strategi apa sih yang sebenarnya Apple ambil untuk memasarkan iPad-nya? Oh, iPod-nya, maaf. Gitu. Nah, di sini saya udah ngelampirkan screen capture dari video yang bakal kita tonton. Videonya ini singkat, teman-teman, cuman 4 menit 6 detik aja, tapi kita akan fokuskan pembahasan kita pada 2 menit pertama, karena 2 menit pertama itu membahas tentang bagaimana sih strategi atau langkah-langkah apa yang Apple ambil agar iPod-nya itu bisa benar-benar laku di pasaran. Oke, mungkin Mbak Elsa bisa tolong mulai dulu, sama tolong dipastikan share sound-nya ya Mbak. Berkarya ya, ada banyak banget pesaing gue. Kalau gue ngupload tulisan gue ke internet, ada jutaan penulis di internet, di Stellar, di WordPress, Blogspot, di Facebook Note. Gue pengen jadi vlogger, jutaan vlogger, jadi YouTuber juga banyak. Terus gimana caranya karya gue bisa muncul ke permukaan di antara begitu banyak karya? Wahai 3.500 penonton yang ada di ruangan ini, catat baik-baik. This might be the single most important thing you will ever hear. Ini kunci dari berkarya, terutama di era digital. Sedikit lebih baik, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gue ulang, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau lu bikin karya nih, terus bedanya cuma lebih baik dikit, orang nggak akan notice. Tapi kalau beda, orang akan, ih apaan nih kok beda gitu. Gue mencontoh ya, iPod. Waktu iPod keluar pertama kali, it's hardly revolutionary sebenarnya. Karena udah ada alat pemutar musik digital sebelumnya. Sony udah pernah bikin, Samsung udah pernah bikin, bahkan produsen Cina udah ngeluarin MP3 player, ya kan? Tapi satu hal, semua produsen lain menganggap kabel itu gangguan dan dicat hitam, iPod memutuskan untuk dibikin putih, justru biar orang notice yang di dalamnya itu iPod. Makanya kalau lihat iklannya kan cuma siluet orang terus putih di sini kan. Dan ngetren banget, orang akhirnya beli ininya doang nih putih nih. Iya, ditaruh ke sini supaya orang mikir itu iPod, padahal Changchongce merek Cina apa gitu di sini nih. Bahkan semua hal yang viral di internet itu adalah karena dia beda dan dia unik dan kita belum pernah ngeliat itu untuk pertama kali. Semuanya yang viral di internet adalah karena dia unik dan beda. Nggak percaya? Ayo kita diskusi. Sama-sama gede kan? 15 tahun. Ya, mungkin itu video singkat dari Panji Pragiwaksono yang ngebahas tentang gimana sih Apple ngepromosiin iPod-nya sampai bisa benar-benar ngebikin perubahan di dalam Apple komputernya itu, di dalam perusahaannya itu. Nah, jadi untuk membuat pemahaman teman-teman itu jadi semakin dalam, jadi semakin dapat gitu poinnya. Nah, jadi di sini aku sengaja ngelampirin beberapa advertisement periklanan yang dibikin oleh iPod, dibikin oleh Apple untuk mempromosikan iPod. Jadi sesuai dengan video yang udah dijelasin sama Panji Pragiwaksono tadi, iklannya iPod itu simple, cuman ada siluet orang, kita nggak tahu orang ini tuh siapa dan orang ini nih lagi ngapain, cuman dia itu lagi megang sesuatu alat gitu, sama earphone-nya ini dibikin berwarna putih. Kenapa dibikin berwarna putih? Karena si Apple tahu kalau misal kompetitornya, for your information, sebenarnya tahun 1989 itu emang udah ada alat pemutar musik digital yang dibikin oleh Sony Walkman itu. Tahun 1989 itu udah ada ini earphone-nya hitam, yang dicat hitam, biar orang-orang itu nggak ngerasa terganggu dengan dengan earphone-nya. Nah, tapi si Apple ini melalui produk iPod-nya ini ngebikin something new, itu ngebawa perspektif yang baru di produknya dengan menyematkan warna putih pada earplug-nya. Tujuannya biar apa? Biar orang-orang itu tahu, biar orang-orang itu bisa notice kalau misal yang dia pakai, yang orang ini pakai ini iPod gitu. Nah, jadi
Itu kenapa iPod bisa benar-benar laris di pasaran meskipun udah ada produk yang ngedahuluin iPod. Selain itu bisa dilihat sendiri kalau misal produk yang iPod berikan kepada publik, kepada konsumennya, itu emang punya apa ya? Something yuk, emang ada pembaruan dari sisi teknologinya. Kalau misal teman-teman coba browsing Walkman, itu ukurannya, dimensi produknya itu gede dan nggak seminimalis iPod ini. Terus selain itu, ada beberapa fungsi juga yang ditingkatkan dari produk-produk serupa oleh Apple Computer. Nah, mungkin bisa geser ke slide selanjutnya, Mbak. Oke, ini merupakan referensi yang digunakan oleh kelompok kami untuk membahas tentang studi kasus tentang iPod. Setelah itu, mungkin bisa saya kembalikan kepada Mbak Elsa karena pembahasan tentang studi kasus telah selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Dika dan juga teman-teman yang mempresentasikan dengan sangat baik. Sekian presentasi mengenai high tech tadi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman dan Bu Lisa ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan, mungkin bagi teman-teman yang tidak presentasi bisa tanya itu ya, untuk menambah nilai dari keaktifan. Bu Lisa, buat yang tadi bentuk interaksi dengan kelompok satu, apa tetap dapat nilai keaktifan ya, Bu? Yang iya tetap kan, dapat nanti. Siap. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan, Radini Vindi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya buat ke kelompok satu. Tadi kan di study case-nya dijelasin kalau in case iPod itu sebagai fast follower. Jadi dia nge-analis dulu gitu. Gimana sih kondisi di pasar untuk produk-produk serupa. Kemudian dia berusaha menciptakan diferensiasi untuk bisa menang atau kemudian untuk bisa menarik pasar dan membuat value proposition dari produknya. Nah, terus gimana buat produk-produk yang dia itu pakai strategi product leader supaya dia itu bisa menang. Karena kan sebenarnya product leader itu juga bisa jadi jauh lebih jauh lebih unggul karena dia itu pertama gitu, karena dia yang menciptakan gitu. Nah, terus gimana tanggapan kalian untuk strategi yang harus diterapkan untuk produk-produk yang menerapkan strategi product leader, di mana dia itu jadi pionir, karena kan dia enggak dia kan baru. Nah, terus dia juga ada riskan untuk diikuti sama followernya dan lain-lain. Menurut kalian pasti? Oke, menyambung pertanyaannya Mbak Radini, coba dibuka di PPT yang gambar perencanaan pasar strategisnya. Di awal kayaknya ya. Di awal sendiri ya, Mbak. Nah, oke. Apple itu di mananya untuk tipe strateginya? Untuk produk yang iPod atau bagaimana, Bu? Apple secara keseluruhan. Itu nyambung ke pertanyaannya Mbak Radini soalnya. Sebentar, Bu. Mohon izin buat diskusi terlebih dahulu.
Kalau untuk menurut kelompok kami, untuk perusahaan Apple secara keseluruhan dia termasuk produk leader, Bu. Oke, Ibu bantu ya. Sebenarnya Apple itu ada di poin 1 sama 3. Jadi selain dia produk leader, dia itu satu-satunya produk yang sampai dengan saat ini masih sulit gitu ya untuk diadaptasi sama pesaing. Bisa dibilang seperti itu ya. Walaupun Android itu sama dengan miliknya Apple, tapi dia tidak bisa 100%. Mungkin pendirinya Apple tahu ya, Steve Jobs ya. Nah itu kan juga dia sudah punya roadmap gitu ya. Artinya ketika perusahaan itu mampu bersaing di industri itu ya, itu kan harus menciptakan produk yang ini imitability, atau dia itu tidak bisa ditiru oleh perusahaan lain supaya dia menjadi produk leader. Pada ininya seperti itu ya. Silakan mungkin bisa dilanjut menjawab pertanyaannya Mbak Radini. Mohon maaf, untuk pertanyaannya Radini, apa bisa diulang? Jadi kan tadi salah satu produknya Apple yang iPod itu kan dia bisa dibilang untuk produk yang itu kan dia strateginya itu fast follower analyzer. Jadi dia menganalisis dari produk-produk sebelumnya yang udah muncul, terus dia berusaha untuk cari celahnya biar kemudian produknya dia itu punya value proposition yang berbeda sama produk-produk MP3 lainnya yang udah ada di pasaran. Nah, terus kalau misalkan produk Apple lainnya yang di sistemnya produk leader, strateginya, maksud saya strategi tipenya itu produk leader. Nah, terus menurut kalian strategi yang harus diterapkan itu yang seperti apa kalau produk leader? Maksudnya strategi pemasarannya, karena kan dia sebagai inovator, dia pertama gitu. Jadi ya dia nggak ada imitasi dari sebelumnya, dia juga nggak ada niru dari sebelumnya. Nah itu kayak strategi apa yang diterapin sama mereka supaya bisa menarik pelanggan selain karena ini loh produknya pertama kali. Karena kan meskipun dia itu produk pertama, belum tentu dia itu bisa menarik para konsumen gitu. Nah itu caranya Apple sebagai perusahaan yang tadi disebutin bisa dia itu produk leader, itu gimana supaya dia itu bisa narik konsumennya buat tertarik sama inovasi produk. Oke, saya coba menjawab ya pertanyaan dari Radini. Sebenarnya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, mungkin saya pengen clarify dulu, kalau misal, ini ada kaitannya sih dengan studi kasus yang tadi. Kalau misal untuk iPod itu, menurut kelompok kami, strategi yang digunakan itu adalah strategi yang ketiga dari urutan ini, strategi yang muncul di monitor teman-teman, yaitu customer intimate. Kenapa customer intimate? Karena kami merasa produk yang diluncurkan oleh Apple, produk iPod-nya ini itu merupakan produk yang sebenarnya udah ada pesaingnya, dan bahkan pesaingnya itu udah berumur lebih jauh daripada si Apple-nya itu. Misal katakanlah si produknya ini baru, produk Apple iPod itu baru lahir. Nah, produk pesaingnya dari Sony Walkman itu udah kuliah gitu, udah umur 17-20 tahunan. Jadi untuk produk iPod menurut kami strategi yang digunakan itu adalah strategi customer intimate, karena si Apple itu pengen ngembangin satu hal yang berbeda agar konsumennya itu bisa tahu kalau misal aku punya dan aku bisa pakai produk dari Apple gitu. Nah, terus kalau misal ditanya tentang gimana cara dari Apple untuk menjadi produk leader, mungkin ini ya benar katanya Radini, kalau misal mau jadi produk leader itu harus benar-benar ngelakuin banyak banget perhitungan, harus ada kalkulasi yang emang based on actual data gitu. Karena kalau misal jadi produk leader, taruhannya itu gede. Kalau misal kita sukses, kita bisa benar-benar sukses. Tapi kalau misal kita nggak sukses, ya kita bakal kehilangan duit buat entah riset atau marketing dan lain sebagainya. Nah, mungkin strategi yang bisa dilakukan oleh Apple, kalau misal dia pengen jadi product leader adalah dia harus ngelakuin dulu riset pasar tentang apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sama apa yang bisa dipenuhi
oleh produsen lainnya, oleh si kompetitornya. Dengan melakukan 2 riset tersebut, maka si Apple bisa tahu kira-kira apa sih gap yang ada di antara konsumen, apa yang belum tersatisfy, apa yang belum dipuaskan dari konsumen, dan itu bisa dilakukan oleh Apple. Nah, mungkin kalau dari aku sih dengan melakukan riset yang komprehensif gitu, itu bisa menjadi salah satu langkah fundamental bagi Apple untuk semakin mengokohkan dirinya menjadi product leader pada suatu produk tertentu. Nah, selain itu mungkin ada tambahan dari teman saya. Ada tambahan atau mungkin dari Mbak Radini sudah cukup? Sudah cukup menjawab. Jadi intinya dari kelompok 1, kalau misalkan memang pemasarannya dari produk leadernya ingin berhasil, ya memang harus ada riset pemasarannya benar-benar matang, karena produk leader sendiri ini juga tingkat kegagalannya tinggi karena in case dia ini inovator gitu. Jadi dia benar-benar harus tahu juga celah sama voice of customer-nya itu seperti apa. Makasih kelompok 1. Oke, selain Mbak Radini ada lagi pertanyaan dari teman-teman lain? Silakan. Nggak ada? Sudah cukup jelas materinya? Gimana teman-teman yang lain? Oke, kalau sudah cukup jelas mungkin Ibu mereview sedikit ya. Mungkin bisa di stop share. Baik, tadi dari kelompoknya Mbak Elsa, Mas Duka itu ya, dan lain-lain, itu sudah bagus sih menjelaskan. Jadi kalau misalnya itu langsung ya ke materi, kita kan hari ini membahas tentang perencanaan pasar strategis ya di perusahaan pada teknologi yang cukup tinggi. Kalau misalnya Anda belajar perencanaan pasar strategis, pada dasarnya begini ya, strategic management itu banyak teori. Ada competitive advantage gitu ya, ada resource based view dari Barney tahun 91, tapi yang di sini kita akan fokus ke sana gitu ya. Barangkali Anda kepengen tahu apa sih pasar strategis yang dimaksud di dalam pertemuan hari ini, silahkan Anda download gitu ya artikelnya Barney. Kalau nggak salah namanya itu Barney tahun 1991, judul artikelnya RBV itu ya, atau Resource Based View. Nanti di situ akan dijelaskan bagaimana sih perusahaan itu mampu menjadi perusahaan yang berkompetitif itu ya, atau memiliki keunggulan yang kompetitif, di mana di dalamnya itu ada efisiensi dan juga efektivitas itu ya yang dilakukan sama perusahaan. Kalau kita balik ke sini ya, tadi dicontohkan kan produknya Apple. Kenapa sih Apple itu tidak mudah ditiru gitu ya sama perusahaan lain atau pesaing lain? Pada dasarnya kalau Anda lihat nanti di teorinya si Barney, ada 3 hal gitu ya yang membuat sumber daya suatu perusahaan itu tidak bisa ditiru gitu ya. Yang pertama adalah kondisi sejarah dari perusahaan yang unik, kemudian yang kedua ambiguitas kausal itu ya, ambiguitas kausal ketika itu ada sistem sosial yang kompleks yang ada di perusahaannya. Nanti Anda baca-baca, saya nggak akan ke sana karena itu membahas manajemen strategik ya, beda dengan yang sekarang kita bahas. Nah, ketika kita membahas itu ya di dalam suatu perusahaan, ini dibagi jadi 2 ya. Resource dan kompetensi di dalam perusahaan itu ada yang superior dan sustainability. Kita tahu ya kalau kita membahas yang pertama, kita harus melihat bagaimana sih cara kita mendeliver gitu ya nilai untuk si konsumennya. Kemudian apakah ketika kita lihat nanti kan ada ya, ada sumber daya itu kan macam-macam. Ada bahan baku, ada karyawan itu ya, karyawan terkait dengan bagaimana kompetensinya. Kita kan juga harus melihat ya apakah kompetensinya yang dimiliki itu
akan tidak mudah ditiru sama perusahaan lain, ataukah dia itu misalnya nantinya bisa ditiru sama perusahaan lain. Contohnya, kalau Anda lihat HP Android, yang pertama kali siapa yang buat? Dan tahu nggak? Android yang pertama kali? Sebelum ada OVO, gitu ya. Oppo, kemudian apa lagi? Lainnya, Redmi ya. Redmi dari Xiaomi, apalagi? Samsung itu yang pertama atau bukan ya? Nggak tahu. Kalau Kurang tahu, Android Bu. yang pertama kali siapa? Ayo dong search di Google-nya. Dipakai, Anda kan buka laptop itu kan. Silahkan. Yang pertama kali siapa? Kalau ini saya browsing HP Android pertama di dunia itu dari HTC, Bu. HTC Dream. Namanya HTC G1 atau T-Mobile G1 dari Oke. Amerika. Kemudian dilanjutkan. Coba dibaca lagi. Mungkin Mbak Elsa bisa baca ya. Sampai benar-benar dia dianggap sebagai superiornya atau produk leadernya. Dulu kalau nggak salah HTC itu pernah mengeluarkan produk mirip seperti, bentuknya gimana ya kalau menggambarkan ya, kayak iPod gitu ya, tapi dia itu hanya bisa dipakai untuk browsing, tapi dia sudah pakai pensil gitu ya, yang buat touchscreen-nya. Bentuknya masih seperti itu. Itu kalau Ibu tidak salah ingat ya, pada zaman itu juga tahun sekitar 2003-2004 ketika ada teknologi itu, HP-nya itu masih HP yang pakai ini ya, kayak Nokia 3310. Kemudian Anda tahu ya, yang masih bentuknya seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi ya, ini kan juga sudah dijelaskan cukup baik ya sama kelompok sebelumnya. Kalau kita lihat dari sini ya, ketika sudah mempunyai sumber daya ataupun kompetensi yang tanda kutip tidak bisa ditiru oleh pesaing lain. Dulu kan kalau lihat sejarahnya perusahaan Apple gimana? Awalnya kan tidak langsung dia seperti sekarang kan, artinya produk-produknya itu booming dan sebagainya. Sempat rugi kan pada tahun berapa itu? Mungkin bisa di search Google. Kebetulan kan case-nya tadi Apple ya. Apakah Apple ini langsung sukses gitu ya? Langsung setelah dia mengeluarkan iPod dan sebagainya dia langsung sukses? Anda tahu kan spare part dari, sambil dicari ya, spare part dari Apple itu kan tidak mudah ditemukan. Betul ya? Dia kan harus orisinil. Beda dengan misalnya Android. Ketika Anda HP-nya Android mau diservis dimanapun bisa itu kan. Coba, sudah ketemu belum? Sudah ketemu? Si belum? Oke, sambil mencari ya. Saya akan ke sini ya, sambil cari ya. Kalau kita misalnya sudah tahu resource sama kompetensinya kan kita membuat itu ya, kita menjawab kunci dari strategi ya. Pertama kita harus mengetahui siapa customer kita, kemudian apa yang kita tawarkan gitu ya, nilai proposisinya, kemudian bagaimana kita membuat dan mendeliver dari value-nya. Setelah ini sudah terjawab, kita masuk ke strategi tipe dari perusahaannya. Mau yang mana? Kalau perusahaan kita itu memang kuat gitu ya di teknologinya, ya berarti kita masuk ke product leader seperti yang Apple tadi. Tapi kalau misalnya si fast follower ini seperti siapa? Oppo, terus apa lagi? Yang satu tingkat sama Oppo apa? Vivo, Bu. Vivo.
Apalagi? Redmi? Iya, Bu, Redmi, Bu. Redmi ya. Redmi itu kan fast follower. Yang sedikit lama gitu ya, atau misalnya di Android itu mungkin produk leadernya kalau Ibu boleh bilang itu si Samsung ya. Samsung itu kan tidak langsung cepat itu. Dalam 1 tahun itu tipenya kan hanya beberapa. Berbeda sama Oppo, berbeda sama Vivo, itu kan banyak seriesnya. Kemudian dia juga ini ya terkait cost-nya juga lebih relatif terjangkau ya dibandingkan sama si produk leader. Kalau produk leader tadi misalnya Apple sama Samsung gitu ya. Anda kan tidak bisa, seandainya Anda saya suruh pilih kedua brand tersebut beda nggak? Ada yang mau ini memberikan argumen mungkin atau pendapat, komentar boleh. Kenapa kok berbeda antara si Apple sama Samsung? Softwarenya beda. Softwarenya beda, apalagi Android. Ya, mungkin lebih keras ya suaranya ya. Ya, Mas Rahid silakan. Softwarenya beda, kemudian Mas Dwika dari ini Bu, apa sih komponen internal komponen hardware-nya gitu, kayak chip sama arsitektur elektronika di dalamnya pasti berbeda. Oke, berbeda. Artinya kan kita tidak bisa mensandingkan walaupun dia sama-sama produk seluler gitu kan. Dia juga sama-sama produk leader ya. Di versi pengoperasian yang tadi ya, satu iOS, satu Android. Bisa dibedakan ya. Ini Anda paham nggak atau masih bingung? Di sini. Kalau ini kan saya yakin Anda di NVC, kemudian Anda kuliah mata kuliah umum seperti Teknopreneur kan ini ditanyakan berkali-kali, jadi saya yakin Anda paham. Kalau yang di sini paham nggak? Membedakan mana produk leader, mana yang fast follower perusahaannya, bisa membedakan ya. Tadi contoh yang diberikan kelompok 1 sebenarnya sudah cukup jelas. Bagaimana, apakah memungkinkan satu perusahaan itu bisa 2 sekaligus ya tipenya, itu bisa kayak Apple tadi ya, dia produk leader sama yang di sini. Kemudian kalau Samsung itu jelas ya dia produk leader, kemudian dia bisa di sisi operational excellent itu. Kalau seperti Vivo ataupun Oppo dia di fast follower gitu ya, sama low cost. Kalau kita melihat ya tadi juga sudah dijelaskan baik ya terkait dengan bagaimana sih proses dan struktur organisasi yang formal. Kalau organisasi yang konvensional itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Perusahaan konvensional. Ada kan perusahaan, kalau perusahaan yang memiliki teknologi tinggi pikirannya konvensional nggak? Atau dia berpikir yang saya suka resiko yang tinggi, saya mau mencoba hal yang baru, yang mana tipenya? Menurut saya yang kedua Bu, karena kalau misal apa sih namanya perusahaan-perusahaan high tech gitu pasti pengen nyoba suatu hal yang baru. Oke, jadi ketika perusahaan itu dia memiliki produk teknologi yang cukup tinggi, pemikiran yang ada di perusahaan itu pasti tidak konvensional. Perusahaannya pengen mengarah ke perusahaan yang memiliki kompetitif dinamik yang cukup pesat ya. Artinya kalau kita membahas tadi ya strategic management itu ada RBV, ada competitive advantage gitu ya, ada competitive dynamic, macam-macam di situ. Nanti Anda bisa pelajari sendiri. Kalau marketing dashboard tadi terkait dengan yang tadi disampaikan gitu ya, ada salah satu software atau misalnya aplikasi yang saling terhubung satu dengan yang lain di dalam suatu perusahaan untuk mengetahui bagaimana sih cara mengukur marketing saya ke luar gitu ya, ataupun ke calon konsumen saya itu sudah cukup baik atau tidak. Kalau misalnya semua hal ini kan berkaitan ya satu dengan yang lain, nanti akan masuk ke sini lagi. Kalau misalnya marketing performance-nya itu tidak cukup bagus, berarti saya harus melihat ada masalah apa, outputan dari sini ya, outputan dari marketingnya.
Misalnya pembeliannya itu tidak cukup bagus, maka saya harus melihat ke sini. Apa masalahnya? Apakah di kompetensi yang dimiliki atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan? Bisa dipahami ya? Artinya perusahaan itu selalu melakukan siklus yang seperti ini untuk berusaha mencapai yang tadi ya, mencapai keunggulan kompetitif dalam strategi manajemen. Nah, ini tadi sudah dibahas ya, bahwa pada dasarnya ketika kita membahas keunggulan kompetitif, itu syaratnya sebenarnya dua. Dia harus efektif sama efisien, baik di aset yang berwujud, aset yang tidak berwujud, ataupun kompetensi. Bisa dipahami ya, kuncinya dua. Jadi ketika Anda membahas keunggulan kompetitif, Anda ingat-ingat, harus dia memiliki efektif sama efisien. Bisa dipahami ya. Kalau masih belum paham apa itu efektif, apa itu efisien, ya coba dicari itu ya, apa pengertiannya. Nah, ini ada 3 karakteristik ya dari kompetensi inti. Pertama, ketika kita, ini sudah jelas ya, kalau kita sebagai perusahaan punya produk atau jasa, kita kan nggak mau ya produk kita itu ditiru sama pesaing kita. Kalau ditiru kan nggak ada bedanya. Artinya kita selalu berpikir bagaimana cara menambahkan inovasi pada produk kita, ataupun kita melakukan marketing yang bagus itu ya, agar menarik konsumen itu mengkonsumsi dari produk atau jasa kita. Tapi kan namanya konsumen itu pasti mempunyai titik jenuh ya. Nggak mungkin kan konsumen itu selalu mengkonsumsi produk-produk kita. Apalagi kalau produk kita produk teknologi. Kalau produk teknologi itu kan ada masanya ya, betul ya. Kalau contoh gini, tadi ya iPod itu kan juga ada masanya. Dulu mungkin saya nggak tahu ya, Anda di rumah cari barang-barangnya bapak atau ibu atau kakak Anda itu masih nyimpen nggak sih yang namanya Walkman? Tahu nggak? Halo, suaranya ibu keputus ini. Teman-teman bisa dengar suaranya Bu Lisa? Terputus ya? Iya Bu, terputus kalau dari saya. Oke, jadi kalau misalnya Anda di rumah, coba lihat ya barang-barangnya ibu atau bapak itu, dari orang tua Anda, ataupun kakak Anda, boleh om, boleh tante gitu ya, masih punya nggak sih yang namanya Walkman, tahu nggak sih? Atau misalnya dia itu kayak dulu belum ada iPod, belum ada yang namanya Spotify kayak sekarang gitu ya. Anda kan tinggal langganan, tinggal setel selesai itu kan. Kalau dulu enggak kan, kita harus beli kaset di toko kaset gitu ya, lagu-lagu ataupun CD yang kita putar, kemudian kita dengarkan. Belum ada iPod. iPod itu kan masih tahun 2000-an ya. Kemudian waktu ada iPod itu juga enggak seperti sekarang yang lagunya bisa banyak. Dulu itu terbatas. Anda mungkin masih ingat ya, flash disk itu kan ada batasan tertentu ya untuk total penyimpanannya, besarnya. Dulu itu mungkin hanya bisa sekitar 20 lagu. Bayangkan, 20 lagu kalau Anda bosen harus dihapus lagi, diisi baru, kan menyita waktu. Kalau sekarang tidak enak kan, pakai Spotify, ya sudah, saya mau dengar musiknya random atau seperti apa, cepat gitu ya. Beda sama yang dulu. Kemudian secara signifikan juga terkait dengan manfaat yang diterima pengguna akhir. Seperti tadi yang Ibu sampaikan ya, bahwa pada dasarnya ketika kita menggunakan, saya contohkan tadi karena case tadinya Apple ya, Anda menggunakan iPod, bertambahnya tahun, pasti membutuhkan lagu itu makin banyak, kemudian fiturnya itu lebih gampang atau enggak gitu ya. Dulu kan iPod masih ada yang bisa disentuh secara melingkar. Sebelum ada iPod yang bentuknya seperti iPhone itu, ada yang disentuh, ada yang mungkin dipencet tombolnya. Nah itu kan diteliti juga sama si Apple. Ini nyaman nggak sih bagi si konsumen? Itu kan diteliti, diriset kan. Kemudian konsumen itu ternyata maunya seperti apa.
dulu itu ya, sampai sekarang mungkin ya, produknya Apple itu kan relatif mahal ya, betul ya. Ketika orang itu nggak bisa beli iPhone, dulu kan kalau Mas tidak salah iPhone 3 itu ya, iPod yang sentuh, itu kan barengan sama iPhone 3, betul nggak? Ada yang tahu? Ada yang mengikuti perkembangan? Bu, kalau misal dari Mas Dika, silakan. Maaf Bu, kalau misal dari informasi yang sempat saya baca, si iPod si iPod Touch itu merupakan kayak leluhur dari iPhone gitu. Terus ada beberapa artikel juga yang menyebutkan kalau misal penjualan iPod pada beberapa tahun sebelumnya, beberapa tahun setelah rilis itu, sebelum tahun 2007, kan iPod Touch itu keluarnya 2007 ya Bu. Nah, penjualan iPod sebelum tahun 2007 itu tuh banyak menyumbang biaya riset untuk iPhone. Jadi mungkin rentang waktu antara iPod yang touch sama iPhone generasi pertama keluar itu kayaknya nggak terlalu beda jauh Bu, nggak terlalu lama interval waktunya. Betul itu, memang nggak terlalu lama. Jadi pada saat orang itu di Indonesia ya, saya nggak cerita di luar negeri ya, di Indonesia produk Apple itu kan relatif mahal ya. Jadi ketika konsumen itu, kadang kan orang itu membeli ada proses hedonik ya. Konsumen itu kan punya sifat hedonik. Tahu nggak hedonik? Apa? Dan tahu nggak? Anda ngambil pemasaran loh. Hedonik? Coba dicari. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Hedonik itu apakah dia berbeda dengan hedonisme atau bagaimana, Bu? Apa? Coba kalau dilihat dari Google itu pengertiannya apa? Motif, kalau nggak salah hedonik itu motif konsumen. Masuk ke perilaku konsumen itu. Kan ada economic man, ada ketika membeli itu dia mempunyai sifat hedonik ya, perilakunya. Yang tahu? Ayo sambil review. Kalau berdasarkan yang saya baca, itu adanya kayak hedonisme, Bu. Hedonisme itu sendiri seperti kayak pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan di dunia itu merupakan tujuan hidup dan tindakan alamiah, tindakannya manusia gitu. Oke, jadi hedonik itu seperti di perilaku konsumen ya, itu memenuhi kebutuhan diri sendiri untuk memperlihatkan kepada orang lain. Artinya dia ada faktor emosional di dalamnya. Hedonik itu maksudnya itu. Nah, ketika orang itu, kalau di Indonesia itu Anda tahu ya, budayanya itu kan kepengen dianggap orang itu kelas sosialnya bagus gitu ya, atau dia itu mengikuti tren yang cukup bagus. Nah, orang-orang yang tidak bisa membeli iPhone pada saat itu ya, itu memilih untuk membeli si iPod tadi, karena ketika diberikan casing belakangnya, itu hampir mirip kan dengan iPhone yang produk pertama ya. Dia mirip bentuknya. Kemudian secara dari depan juga sama. Yang beda hanya bentuk belakangnya aja. Artinya ketika orang itu membeli produk itu, kalau motifnya tadi, ya kepengennya dianggap bisa membeli si Apple tadi. Bisa dipahami ya. Artinya ini lepas dari sini ya. Artinya orang itu kita harus lihat motif pembeliannya apa dulu. Kalau misalnya, apalagi kalau di Indonesia itu anak-anak muda itu kan suka ya, ketika ada teknologi yang cukup baru, handphone itu ya, dia akan cenderung langsung beli, kemudian tukar tambah, biasanya gitu, untuk mengikuti trennya. Saya nggak tahu di lingkungan Anda selama kuliah masih seperti itu atau enggak. Tapi rata-rata gitu ya, pernah ada riset yang mengatakan anak usia remaja sampai dengan dewasa itu ya, belum bekerja itu umumnya sangat suka dengan teknologi yang baru. Nah, terkait dengan analogi pohon yang ini kan
Honda. Bisa dijelaskan nggak sih maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Ini kan menunjukkan apa sih? Kompetensi inti dari perusahaan. Betul ya? Kompetensi inti itu apa sih? Sekumpulan knowledge perusahaan, kemudian apa? Skill dan teknologi yang dipunyai untuk memberikan nilai tambah kepada si konsumen kita. Kalau di sini Anda lihat ya, akar itu mencerminkan atau merepresentasikan apa sih? Kompetensi perusahaan atau nutrisi itu ya. Ibarat kan kalau pohon, akar itu kan yang menghidupi supaya dia bisa tumbuh berkembang jadi besar itu ya. Kalau akarnya tidak kuat, ini nanti pohonnya jadi apa? Jadi tumbang kan? Jadi faktor-faktor di Honda itu ya, seperti R&D, manufaktur, ini betul-betul sangat diperhatikan supaya ketika akarnya itu cukup kuat, ini kan ada yang namanya batang. Batang itu adalah produk inti dari Hondanya. Ketika ini cukup kuat, produk intinya itu bisa bertahan cukup lama, gitu ya. Yang tadi ya, teorinya kan harus dia memiliki efektif dan efisien yang cukup bagus supaya dia bisa berkompetitif secara sempurna di dalam pasar industri. Kemudian dia langsung sebenarnya ini ada cabang kecil ya, tapi Honda tidak melihat oh ini ada cabang kecilnya yang ini, trunk is the core product gitu ya. Artinya apa? Cabang kecil itu unit bisnisnya. Jadi kalau misalnya batang itu produk inti, ini cabang unitnya. Kalau daunnya apa? Merepresentasikan produk akhir yang dimiliki si Honda. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Jadi, ketika kita membahas analogi pohon, ini harus kuat. Dan analogi pohon itu digunakan oleh perusahaan menunjukkan kompetensi inti yang dimiliki. Tadi juga sudah dijelaskan itu ya. Kemudian ketika kita membahas perencanaan strategis, kita harus tahu ya bahwa alokasi sumber daya kita itu apakah bertentangan dengan logika konvensional. Konvensional itu kan kita tahu ya, perusahaan kepengennya itu sesuai dengan prosedur. Kadang-kadang kan kalau di teknologi kan tidak bisa seperti itu ya. Teknologi tinggi kalau misalnya ngikutin prosedur bisa ketinggalan kan. Karena dia informasinya cukup cepat. Nah, makanya yang tadi Ibu sampaikan di awal ya, kita harus melihat bahwa ketika kita memiliki kompetensi yang ada di perusahaan ya, misalnya proses R&D, tenaga teknisnya, itu harus bisa beradaptasi dengan informasi yang relatif cukup cepat. Karena kalau kita sudah membahas teknologi, kadang-kadang kan orang itu melihat ya, perkembangan dari pasar saham, itu juga bisa dilihat itu ya. Ketika pesaing kita, misalnya Anda memproduksi handphone, pesaing Anda si Oppo. Anda kan pasti lebih condong melihat informasi yang ada di Oppo itu seperti apa. Update-nya seperti apa, supaya Anda itu tidak bisa atau tidak tertinggal informasinya itu ya. Saya berarti karena Anda follower, bukan product leader. Itu kan tipenya harus kita tentukan di awal. Jadi ketika kita melakukan perencanaan strategis, kita harus bisa mengkombinasikan antara kompetensi yang kita punya tadi di proses yang awal, yang strategi tadi ya, ada pertanyaan nilai produk, nilai proposisi, kemudian tipe dari perusahaan kita, terus kemudian kita tambahkan teknologi yang ada supaya kita bisa memaksimalkan peluang dari keberhasilan produknya. Nah ini cukup jelas ya, tadi dijelaskan oleh kelompok 1 ya, betul ya, kelompoknya Mas Dwika. Kalau kita membahas nilai pelanggan, di keunggulan kompetitif kan ada nilai pelanggan gitu ya. Kita kan harus bisa melihat, nah ini tadi kuncinya, efektivitas sama efisiensi. Nah, efektivitas itu terkait dengan manfaat yang kita berikan kepada konsumen kita. Kalau efisiensi, kita fokus ke sisi pembiayaan di dalam perusahaan. Nah, hal yang jarang sekali terjadi ya, biasanya kan kita tahu ya, pesaing kita siapa, kita kan sudah tahu, kemudian keunggulannya apa, kekurangannya apa. Nah, pesaing itu kan tidak mungkin menawarkan manfaat atau nilai yang sama dengan kita.
Karena kan kita menawarkan diferensiasi di dalam produk atau jasa yang kita tawarkan. Betul ya? Jadi ketika kita memberikan keunggulan kompetitif tadi, kita fokusnya adalah jangan sampai sumber daya kita itu bisa ditiru sama si pesaing kita. Nah, ini terkait dengan daya tahan ya. Daya tahan ini ya seberapa cepat sumber daya tersebut menjadi usang. Artinya gini, ketika Anda membuat suatu produk atau jasa, Anda sudah bisa mengira-ngira, kira-kira teknologi yang saya punya ini bisa bertahan berapa lama. Betul ya? Karena kita membahasnya teknologi, bukan pemasaran murni. Kalau teknologi itu kan pasti ada limitnya. Contoh, Anda menggunakan kipas angin. Kipas angin itu limitnya sampai berapa tahun sih? Kalau nggak sering dipakai ya awet. Tapi kalau misalnya Anda pakai setiap hari, itu berapa tahun? Mungkin 5, Bu. 5 tahun gitu ya. Anda kan Iya, sering Bu. ya, kalau misalnya beli elektronik kayak mesin cuci itu kan ada garansi dari toko misalnya 1 tahun, garansi mesinnya 10 tahun. Betul ya? Karena dia sudah mengukur ketika konsumen itu pakai secara terus-menerus, atau misalnya memakainya itu bagus, karena kan mesin itu ada kapasitasnya. Ya. Kalau misalnya mesin cuci itu overload-nya dia 10 kilo, kan ada ya kapasitas mesinnya. Ini mesin cuci 5 kilo, mesin cuci 7 kilo, 10 kilo, 15, kan ada yang seperti itu. Kalau konsumennya itu memakai setiap hari dengan berat yang overload, artinya 10 kilo, terus setiap hari dipakai selama beberapa jam, kan juga ada ya, lifetime dari pemakaian mesinnya juga ada. Nah, itu kan sebelum 10 tahun pasti sudah rusak. Betul ya? Nah, ketika itu terjadi, maka juga ada. Anda kan di perusahaan pasti sudah tahu ya, ketika dia overload terus pemakaian, kemudian waktu pemakaian cukup lama, dan ini, maka perbaikan yang diperlukan apa? Terkait dengan garansi yang ditawarkan tadi. Jadi, pada dasarnya ketika di dalam suatu industri, kita harus tahu bahwa siklusnya itu seperti apa. Apakah perusahaan kita itu termasuk siklus teknologi yang atau industrinya yang lambat atau cepat. Kalau misalnya seperti tadi ya, Anda di teknologi ya pasti siklusnya cepat kan. Nggak mungkin siklus yang lambat. Betul nggak? Karena tadi ada informasi, ada teknologi gitu. Nah, ini yang hal-hal yang perlu dicatat gitu ya. Kita harus melihat juga atau mensurvei gitu, seberapa besar pesaing itu bisa menyalin atau memperoleh sumber daya yang mirip dengan perusahaan kita. Nah, kalau misalnya itu terjadi, ya kita harus meningkatkan kan kemampuan dari perusahaan kita. Misalnya ini ada yang namanya decrease transparansi, ada limit transferability, sama kita harus membuat gitu ya, bagaimana sumber daya kita bisa mengarah ke competitive advantage. Nah, ini terkait dengan manajemen strategik. Jadi pada dasarnya strategik manajemen itu juga bisa dipakai dalam menyusun strategi pemasaran. Jadi kalau misalnya ini terkait apakah sumber daya atau kompetensi di perusahaan kita itu berharga untuk pembeli atau lebih unggul dari pesaing kita, sulit untuk meniru terkait dengan teknologi dan sebagainya gitu ya. Apakah kompetitif keuntungannya dianggap bagaimana? Apakah rugi, seimbang, sementara, atau memiliki keberlanjutan, kemudian hasilnya nanti menguntungkan atau tidak. Nah, kalau misalnya kita lihat di tabel ini ya, berharga untuk pembeli tidak, ya, lebih unggul dari pesaing tidak juga, sulit nggak untuk meniru, tidak, kompetitif keuntungannya gimana kalau misalnya kita bikin perusahaan yang seperti itu, oh banyak ruginya, artinya apa? Ya tidak menguntungkan bagi perusahaan, ini kan nggak mungkin kita tiru. Tapi kalau misalnya kita berharga untuk pembeli, iya, misalnya produknya itu cukup menarik gitu ya untuk dibeli. Kemudian lebih unggul dari pesaing, iya, karena ada beberapa fitur yang tidak ditawarkan di dalam produknya. Sulit untuk meniru, enggak. Kalau misalnya pesaing itu kepengen meniru bisa, tinggal kasih aja series terbaru misalnya gitu ya. Kemudian apakah dia
kompetitif antar perusahaannya, ya sementara saja kan, karena mungkin pesaingnya kalah informasi gitu ya, jadi dia tidak bisa meniru secara langsung, karena mungkin Anda follower tadi, Anda lihat gap-nya, Anda buat barangnya, ya secara tadi ya, Anda mungkin sifatnya unggul. Tapi kan perusahaan itu kepengennya kan dia unggul secara atau konsisten gitu ya. Kayak Unilever itu kan di sisi yang sebelah sini ya. Betul nggak? Kalau Wings itu kan di sini. Ini contoh yang bukan teknologi ya. Mungkin bisa dikatakan dia update terkait isi atau komposisi dari produk. Mungkin gitu ya, bukan teknologinya. Jadi kalau misalnya kita membahas kelangkaan, berarti adalah variasi dari keunggulan yang ditawarkan kepada konsumen. Kalau kita membahas transparansi, replika, kemudian kemampuan transfer informasinya, berarti kita membahas tentang kemampuan meniru dari suatu perusahaan. Ini kata kuncinya aja ya. Nanti slide-nya Ibu bagi di classroom. Jadi pada dasarnya kita harus bisa membandingkan ya di keunggulan kompetitif, apa itu eksploitasi, apa itu eksplorasi. Kalau kita membahas eksploitasi, kita mengacu ke pembelajaran terkait dengan pengalaman, kemudian penggunaan kembali dari si konsumen gitu ya. Kalau eksplorasi kita membahas apa? Yang tahu nggak? Kegiatan inovasi teknologi yang diberikan untuk meningkatkan apa? Produk baru ya. Kalau eksplorasi itu kan terkait dengan variasi yang ditawarkan, gitu ya. Kemudian eksperimen kita terkait dengan produknya. Ujungnya apa? Kalau kita membahas inovasi eksploitasi, itu ya, kita berarti melihat inovasi teknologi untuk meningkatkan pasar produk yang ada. Ya, yang ini ya, meningkatkan pasar produk yang ada. Kalau eksplorasi itu adalah memasuki domain pasar produk baru. Ya, bedanya itu. Tadi mungkin belum dijelaskan sama kelompok 1. Itu ya, Ibu hanya menambahkan aja. Nah, ini ya, ini ada perbandingan eksploitasi kompetensi sama eksplorasi kompetensi. Kalau misalnya eksploitasi kompetensi itu menyaring adanya keterampilan dan sumber daya. Kemudian kita juga memperluas paradigma kita ke arena yang baru. Artinya kita melihat segmentasi yang ada itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita melihat inovasi tambahannya itu bermanfaat atau tidak bagi konsumen. Yang keempat, kita lihat periklanan dan pemasarannya itu sudah memberikan pembeda atau belum gitu ya pada saat kita menawarkan ke konsumen. Kalau eksplorasi tadi ya, eksplorasi kan kita masuk ke pasar baru ya, kita menginvestasikan pengeluaran dalam R&D gitu ya, untuk ke pengetahuan, kemudian kemampuan yang dimiliki atau kompetensi yang dimiliki itu ya. Terus yang kedua adalah inovasinya pasti radikal, bisa dipahami ya. Oke. Ini interaksi ya, interaksi antara eksploitasi kompetensi dan inovasi tadi juga sudah saya jelaskan itu ya secara singkat. Jadi pada dasarnya ketika Anda inovasinya untuk radikal tadi ya, berarti Anda harus melihat pasarnya, kemudian nilai baru bagi pelanggannya itu seperti apa. Kemudian nanti Anda bisa melihat keuntungannya dengan cara mengeksplorasi kompetensinya. Jadi menggabungkan ya antara eksplorasi inovasi dan juga eksplorasi kompetensi. Bisa dipahami? Atau masih bingung? Saya bisa dipahami. Kemudian Ibu lanjutkan. Ini adalah strategi pasar ya. Tadi kan kita harus lihat. Kalau strategi berarti kan kita melihat perpotongan antara siapa pelanggannya, nilai apa yang ditawarkan, dan bagaimana kita itu memberikan nilai bagi si konsumen. Jadi ketika 3 hal ini sudah Anda dapat informasinya, Anda kan mentitik beratkan ke strategi apa, atau strategi pemasaran seperti apa. Kalau Anda lihat siapa pelanggannya, berarti kan fokusnya terhadap
teknologi yang diberikan, kemudian pelanggan yang akan memakai produk Anda itu siapa, kebutuhan yang dipenuhi itu seperti apa, gitu kan? Kemudian Anda riset, Anda berikan kepada perusahaan hasilnya. Nah, nanti hasil datanya itu dapat memberikan identifikasi segmen pasarnya. Tetapi yang perlu dicatat adalah, walaupun misalnya segmen pasar utamanya katakanlah dewasa usia 17 sampai 35 misalnya gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan segmen lain itu juga dilihat. Artinya misalnya tadi produk iPod itu kan kesannya hanya untuk anak muda kan gitu ya. Orang tua kan jarang pakai iPod, tapi kan tidak menutup kemungkinan ketika orang tuanya cukup gaul, ngikuti trennya anak kan dia juga pakai. Gitu kan? Artinya kan segmen lainnya juga diperhitungkan di dalam suatu perusahaan. Kemudian kita juga tidak boleh berfokus lebih gitu ya. Ketika melayani pelanggan yang komplain, itu kan kita memang harus memberikan perhatian yang cukup bagus ya ke pelanggannya. Tapi kan tidak boleh kita itu berlebihan. Artinya pelanggan ini misalnya komplain, wah ini produknya nggak bagus, ini harusnya diberikan fitur-fitur yang ABCD misalnya gitu ya, ada masukan seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa, itu hanya catatan ya. Artinya kita catat, kita peroleh datanya, kita informasikan ke perusahaan, tapi kan belum tentu kita penuhi. Gitu ya, karena kita kan nggak mungkin bisa memenuhi semua keinginan pelanggan, karena antara satu pelanggan dengan pelanggan lain pasti memiliki keinginan yang berbeda-beda, betul ya, dalam produk Anda. Nah itu nggak bisa kita penuhi semuanya. Kemudian kita juga harus bisa berfokus pada pelanggan saat ini dan pelanggan kita yang akan datang. Jadi kita itu harus bisa memproyeksikan gitu ya. Kalau pelanggan saat ini tuh menyukai hal dari produk Anda atau jasa yang Anda tawarkan itu ABCDE misalnya gitu ya. Apakah ABCDE ini di masa yang akan datang itu akan tetap sama atau misalnya ada tambahan? Itu Anda harus bisa memproyeksikan. Gitu ya, itu ada teorinya lagi, teori dalam marketing ya. Tapi Ibu nggak bahas di sini. Nanti Anda jadi filsafat manajemen kalau Ibu bahas teorinya terlalu banyak gitu ya. Kemudian ada yang tahu strategi Blue Ocean? Yang tahu Blue Ocean strategi? Perusahaan mencoba apa? Membuka peluang pasar baru untuk melihat atau konsumen dan kompetitornya itu apa? Tidak pernah terpikirkan. Betul nggak? Itu kan pemikiran dari Blue Ocean strategi. Yang pertama apa? Ada 4 prinsip yang harus dipegang. Kita harus lihat batasan pasarnya. Kita harus fokus sama gambaran perusahaan kita, gitu ya. Kita harus bisa melampaui permintaan dari pasarnya. Kita harus bisa merangkai apa? Merangkai strategi yang akan kita tetapkan di dalam perusahaan kita. Nah, kenapa Blue Ocean strategi itu penting? Karena apa? Coba dicari, kenapa Blue Ocean itu penting? Karena menciptakan diferensiasi antara dia dan kompetitornya, Bu. Jadi misal ada di tengah pasar penjualan orang yang jualan kopi gitu, dia jualan teh gitu kan, Bu. Itu kan dia di Blue Ocean, nggak terlalu ramai pasarnya. Seperti itu. Oke. Intinya mereka kan saling di dalam industri ya. Organisasi itu kan saling bekerja sama ya. Artinya untuk menemukan bagaimana pasarnya itu tidak jenuh. Ya, kan pasti ada perkumpulan, asosiasi atau apapun itu kan melihat ya, kita harus berkompetitif, tapi jangan sampai pasar kita jenuh. Kalau pasar kita jenuh, baik itu si leader maupun follower gitu ya, itu barangnya nggak laku nanti. Makanya di situ kan harus ada diferensiasi. Nah, perusahaan yang cukup baik adalah perusahaan yang mau memberikan, bukan dia membuka rahasia perusahaan nggak seperti itu ya, tapi dia mau berkomunikasi bagaimana caranya pasar kita itu tetap stabil, permintaannya itu tetap ada, tapi kita tidak saling bergesekan satu dengan yang lain.
walaupun produknya itu sama. Nah itu ya, nanti ada di teori-teori manajemen strategi. Kemudian nilai apa yang ditawarkan, tadi juga sudah disampaikan ya, kita harus melihat bahwa produk layanan teknologi itu adalah penciptaan nilai kita bagi konsumen. Itu ya, kita juga harus lihat pemahaman pelanggannya bagaimana, dari nilai produk, dari layanan, kemudian teknologi yang ditawarkan kita itu seperti apa. Kemudian kita juga harus bisa melihat proposisi dari nilai pesaing kita, itu ya, pada dasarnya. Kemudian ini ada 3 jenis proposisi nilai. Kita harus melihat manfaat. Jadi 3 poin utamanya melihat manfaat dari pelanggan itu seperti apa. Jadi ketika pelanggan itu bilang, oh teknologinya ternyata untuk produk ini tidak seperti ekspektasi saya. Kekurangannya misalnya baterainya terlalu lemah. Kemudian kalau misalnya kita tidak ada jaringan, dia nge-lag dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita juga bisa membandingkan keunggulan kita dengan kompetisi dari si kompetitor. Ada kompetisi dari pesaing kita. Sebentar. Kemudian yang ketiga kita juga harus bisa gitu ya memenuhi kebutuhan dari si pembeli dan kita mendokumentasikan secara eksplisit gitu ya semua informasi yang diperlukan. Oke, ini tadi sudah disampaikan. Kemudian ini ada 4 jenis strategi ya. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal, ada pemimpin produk, ada dia follower, ada defender produk, dan juga sangat baik secara operasional ini terkait biaya-biayanya ya, rendah, kemudian harga produknya itu rendah, tapi nilai yang diberikan itu sama dengan si produk leadernya, seperti itu. Oke, ini bisa dibaca. Tadi sudah ya, formal dan ini ya, perencanaan formal, darurat ini sudah. Ini terkait dengan seperti ini sih, bagaimana ketika ada satu keputusan-keputusan tertentu ya di dalam perusahaan, sifatnya itu apakah bisa dilakukan secara formal atau dia itu darurat. Ini nanti cukup jelas bisa Anda pelajari secara mandiri. Oke, sampai di sini sudah ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang ada di kelas. Karena pada dasarnya yang tadi ya, PPT-nya kelompok 1 itu sudah lengkap. Cuman sayangnya 1 power text, mungkin itu aja ya. Jadi mau dibaca itu agak penuh gitu ya. Slide-nya tadi loh, dari kelompok 1 itu kan nyambung semua itu ya. Pada dasarnya sudah dijelaskan cukup baik, jadi nanti bisa Anda pelajari. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Ibu hanya mereview saja. Nanti kalau misalnya Anda masih ada pertanyaan terkait dengan materi ini bisa disampaikan ke asisten ya. Nanti Ibu bantu jawab. Oke? Baik, ada pertanyaan? Presentasinya belum ya? Belum, Bu. Oke, sebentar. Saya stop dulu ya.